Ini baru kunci Pak, belum hartanya. Tapi karena dalam hati korun ada rasa sombong, congkak, angkuh, maka Allah tak suka dengan orang-orang yang sombong. Maka Allah tenggelamkan ke dasar bumi bersama seluruh hartanya. Ini bukti bahwa harta tidak bisa membahagiakan manusia. Yang membahagiakan manusia adalah ad-din, yaitu agama dan usaha atas agama. Begitu juga Fir'aun dan setelah itu, Masya Allah. Orang yang dulunya raja supir canggih Pak. Tentaranya di kala itu tidak ada yang menandingi Pak. Tapi ketika hati Fir'aun telah sombong, angkuh. Bahkan dia mengatakan dirinya Tuhan. Maka Allah tenggelamkan di Laut Merah bersama seluruh tentara. Maka kebahagiaan manusia ini telah Allah ceritakan bukan ada dalam harta, pangkat, jabatan. Namun kebahagiaan manusia ini ada dalam amal agama. Sejauh mana manusia berhajat kepada agama, maka Allah akan pahamkan dia dalam perkara agama. Allah takbir. Abu Hurairah berhajat pada agama. Ya dulunya Masya Allah. Kalau di YouTube Pak, setel Dragon Lombok kelihatan video saya semua Pak. Dragon Lombok. Ya dulunya kita tak ngerti apa-apa. Kita siapa? Dan dari kalangan apa Pak? Tapi sekarang Allah muliakan kita duduk di sini Pak. Yang kita tidak layak Pak. Karena kita bukan ustadz, bukan ulama. Tapi Allah muliakan kita duduk di sini. Allah, saya sedih Pak. Menangis ya Pak kalau ditugas bayar Pak. Maka apabila kita berhajat kepada agama, Allah akan pahamkan kita dalam perkara agama tuan-tuan. Apabila Allah telah pahamkan kita dalam perkara agama, Allah akan gunakan seluruh fasilitas hidup kita. Waktu kita, harta kita, diri kita, bahkan darah-darahnya Allah akan gunakan dalam perkara agama tuan. Apabila Allah telah gunakan harta, waktu, diri kita dalam perkara agama, maka Allah akan sakitkan kita dalam perkara agama tuan. Hari ini kita sakit dengan perkara keduniaan aja, sehingga nisa ditinggalkan. Sholat berjamaah, nanti belum qomat. Ketika qomat, nanti kita sholat sendiri di rumah. Kita sakit dengan perkara dunia Pak, sehingga perintah Allah kita tinggalkan. Apabila kita telah sakit dalam perkara agama, tuan-tuan, ulama katakan Allah akan matikan kita. Yang mana insya Allah kita akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Ingat Pak, apabila seorang manusia berhajat kepada agama, Allah akan pahamkan dalam perkara agama. Apabila Allah telah pahamkan, Allah akan gunakan seluruh fasilitas hidupnya. Apabila Allah telah gunakan seluruh fasilitas hidupnya, waktu, diri, hartanya, Allah akan sakitkan dalam perkara agama. Hari ini kita belum sakit tuan-tuan. Allah. Keluar 40 hari, 4 bulan, 1 tahun di PB belum sakit. Kita selalu makan enak-enak. Tiap hari datang buah. Allah. Kalau di rumah tak ada buah. Tapi ketika kita huruf, Masya Allah, korma datang, buah datang, susu, Masya Allah. Tapi sahabat-sahabat Nabi sakit dengan perkara agama tuh. Ketika kita sakit, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah tuan-tuan. Insya Allah. Maka kebahagiaan manusia ada dalam agama tuan-tuan. Sejauh mana manusia itu berhajat pada agama, maka Allah akan beri dia apa yang dia inginkan. Tuan-tuan, Allah SWT, asbab perkara inilah tuan-tuan. Allah SWT hantar 120.000 nabi dan 313 rasul ke permukaan bumi. Itu apa tuan-tuan? Seluruh nabi-nabi dan rasul Allah hantar ke permukaan bumi. Bahkan sampai sahabat-sahabat Nabi SAW. Bilal bin Rabah tuan-tuan. Ketika Allah hantar ke permukaan bumi, maka Bilal jangankan harta dirinya tak punya. Tapi ketika Bilal dan hutan tuan, kalimat la ilaha telah masuk ke dalam hati yang terdalam, sukma yang terdalam. Maka walaupun Bilal disisa oleh majikannya, dikerek kepada pasir yang terik, patah hati panas, hingga melepuh daripada punggung Bilal tuan-tuan, mengeluarkan darah segar dan nanah. Namun Bilal tetap mengatakan ahad. Sahabat-sahabat Nabi datang sakit dengan perkara agama. Abu Darda mohon 3 perkara kepada Allah. Ya Allah, yang hari ini kita tidak pernah mohon. Namun Abu Darda mohon 3 perkara. Yang pertama, ya Allah fakirkan aku. Habis sholat Pak Imam, ya Allah berilah kami rezeki.
Tapi sebagian yang tidak taat juga ikut, amin. Ketika dikasih rezeki nggak taat juga, masih bermaksiat kepada Allah. Namun Abu Darda, ya Allah fakirkan aku. Orang yang fakir kata ulama lebih miskin dari yang miskin, Pak. Kemudian yang kedua, ya Allah sakitkan aku. Ada enggak sekarang orang habis sholat? Ya Allah sakitkan aku, enggak? Ya Allah panjangkan umurku, ya Allah. Dikasih panjang umur tetap bermaksiat. Kemudian yang ketiga, ya Allah matikan aku. Ya Allah. Ada enggak Pak hari ini? Ulama katakan 3 perkara ini. Orang yang fakir, dia bersabar, maka 500 tahun dia akan masuk surga lebih dulu dibanding orang yang kaya taat. Wah. Orang yang sakit di jalan Allah seperti ini tuan-tuan. Apa itu jalan Allah? Ngajak orang taat, bangun masjid, bangun pondok pesantren, santuni anak yatim, beri makan orang miskin. Ini jalan Allah, Pak. Maka orang yang bersabar, Pak, di jalan Allah, dia sabar di jalan Allah, Pak, Allah gugurkan daripada dosa-dosanya. Kemudian Abu Darda mohon, ya Allah matikan aku. Orang yang mati yakinnya sempurna, tanpa kesirikan sedikit pun, tauhidnya benar, lurus, akidahnya lurus, maka dia insya Allah akan mati dalam keadaan husnul khotimah dan kebahagiaan yang selama-lamanya tidak akhirnya, tuan-tuan. Allah akan mampukan seorang hamba ini memandang wajah Allah. Inilah kebahagiaan yang selama-lamanya. Maka seluruh nabi-nabi dan rasul disakitkan dalam perkara agama. Maka hari ini, tuan-tuan, alhamdulillah, ini hari ketiga kita, masya Allah. Kita berjalan 40 hari, ini masjid ke-10. Besok pagi kita akan pindah lagi ke masjid yang ke-11. Untuk apa? Tujuan kita hanya satu, tuan-tuan, untuk mencari daripada ridha Allah SWT. Kelihatannya kita mengajak saudara kita taat, tapi hakikatnya ini untuk kita. Imam Ghazali katakan, Imam Ghazali rahmatullah katakan, tuan-tuan, sebagaimana hari ini orang menendang bola ke tembok, maka akan terpantul ke hati-hati mereka, tuan-tuan. Kelihatannya kita, tuan-tuan, mengajak orang taat, deh, ayo ke masjid deh, kita sholat berjamaah. Nanti habis sholat berjamaah jangan pulang. Ini kelihatannya Pak kita ngajak orang, tapi hakikat kita ngajak diri kita. Supaya apa? Ketika kita pulang, kita mampu ngajak saudara kita taat kepada Allah SWT. Ulama katakan, apabila umat hari ini dia keluar fisabilillah, ngajak orang taat pada Allah untuk makmurkan masjid Allah, maka Allah SWT akan lahirkan dari rahim-rahim orang Islam itu pejuang-pejuang agama. Apa itu pejuang agama, Pak? Pejuang agama bukan seperti Osama bin Laden, buat bom, buat pedang, tidak. Tapi kan lahir dari rahim-rahim orang Islam, penghafal Al-Quran. Habis alim-alimah dai. Allah. Hari ini belum, Pak. Namun sebaliknya, apabila sholat di mana-mana sepi, Pak, hanya 2-3 saat, sholat Jumat aja rame. Begitu juga ketika kita ngajak, terutama pemuda-pemuda kita, mereka egois nggak mau. Maka tunggu, kata Allah, akan lahir dari rahim-rahim orang Islam penentang agama. Kalau sudah lahir penentang agama, bagaimana dong nasib generasi kita nanti? Oke lah sekarang para habaib, ulama, tuan guru, kiai meninggal, Pak. Bagaimana nasib generasi kita? Maka pantaslah orang-orang kafir katakan ketika kami di Flores 6 bulan, Ustaz, bagaimana Ustaz mau mengajak kami ke masjid? Sementara masih banyak orang Islam yang nggak sholat, katanya. Allah. Ini apa maksudnya, Pak? Bagaimana orang kafir simpati dengan agama kita, Pak? Sementara kita nggak simpati dengan agama kita. Berarti maksudnya, Pak? Ketika panggilan Allah, kita nggak ngajak saudara kita taat kepada Allah, nggak ngajak saudara kita ke masjid. Kita doang bolak-balik ke masjid. Sementara tetangga kiri kanan kita nggak sholat. Berarti kita nggak simpati dong dengan agama kita. Maka dengan adanya usaha dakwah ini, kita mengembalikan umat ini sebagaimana zaman-zaman para sahabat. Kejayaan sahabat dahulu, tuan-tuan, telah dapat menguasai dunia ini, tuan. Sehingga orang-orang kafir berada di bawah telapak kaki sahabat. Hari terbalik, tuan-tuan. Orang Islam berada di bawah telapak kaki. Ini keadaan, tuan-tuan, hari ini. Karena apa? Umat telah tinggalkan kerja Nabi.
Umat telah tinggalkan kerja Nabi sehingga kekuatan iman mereka lemah, tuan-tuan. Sahabat-sahabat Nabi, tuan-tuan, telah berjaya, tuan-tuan, telah sukses karena kerja Nabi mereka, tuan-tuan. Sebagaimana para Nabi dan Rasul, tuan. Hari ini apabila umat ikut kerja Nabi, ajak saudara taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nusratullah akan datang, hidayah Allah akan datang, qudratullah akan datang, mayat Allah akan datang, hidayah Allah akan bercucuran di mana-mana, tuan-tuan. Apabila umat kembali kerja Nabi, hidayah akan turun di mana-mana, tuan-tuan. Hari ini belum, tuan-tuan. Bagaimana Allah datangkan pertolongan sementara umat telah tinggalkan kerja Nabi sehingga banyak saudara kita mati dalam keadaan kafir, tuan. Kita bersedih hari ini, Pak. Terutama lihat generasi kita, Masya Allah, bermaksiat hari demi hari. Maka ulama katakan orang yang telah yakin sempurna, Pak, maka dia akan menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Baginda Nabi SAW bersabda, barang siapa menghidupkan sunnahku ketika rusaknya umat, maka pahalanya 100 orang mati syahid. Sahabat-sahabat Nabi kalau mendapatkan pahala satu pahala mati syahid, sahabat rela kehilangan lehernya, tuan-tuan. Sahabat terputus tangannya, kakinya, ususnya terburai, tuan-tuan. Namun sahabat dapat pahala 1 mati syahid. Umat hari ini apabila dia dakwahkan sunnah, ngamalkan sunnah, hidupkan sunnah, maka akan mendapat pahala 100 orang mati syahid. Kemudian hadis yang lain, tuan-tuan, barang siapa menghidupkan sunnahku, sungguh ia cinta padaku. Barang siapa yang cinta padaku, kelak bersamaku di surga. Allah. Maka apa sunnah ini, tuan-tuan? Sunnah ini adalah kehidupan selama 24 jam baginda Nabi SAW. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Hari umat telah tinggalkan sunnah, tuan-tuan. Sehingga pertolongan tak datang. Terutama sunnah yang terbesar daripada baginda Nabi SAW adalah dakwah. Sebagaimana tadi saya katakan, dakwah telah ditinggalkan oleh umat ini. Sehingga sholat ditinggalkan pula. Satu kisah, tuan-tuan. Osama bin Ziyad ketika kirim pasukan ke negeri Bisrum, maka 5 bulan benteng ini tak dapat ditaklukkan. Ada apa? Sahabat ini tidak pernah bermaksiat sedikit pun kepada Allah. Maka dengan izin Allah, Osama bin Ziyad ini menarik pasukannya menuju pada sungai, Pak. Bukan seperti kita hari ini kalau ada